Salam BLM. Suara dalam genggaman. Hai semuanya, selamat datang di Salam BLM episode 1. Ya, sebelum kita mulai nih, sebelum melangkah lebih jauh ke hal yang lebih seru, rasanya nggak lengkap ya kalau kita belum kenalan. Mending kenalan dulu aja deh. Oke, jadi kenalin dulu nih, aku Ita dari BLM dan aku nggak sendiri nih teman-teman. Ada rekan aku, siapa? Aku Ray dari BLM juga. Halo semua. Mantap. Halo Ray, Halo. gimana nih kuliah online-nya? Lancar gak? Bisa dibilang begitu. Kalau Ita sendiri gimana? Aku udah agak pusing nih soalnya udah mepet-mepet UAS. Oke. Nah, kali ini kita berdua yang bakal ngajak kalian, para pendengar nih, dimanapun kalian berada, buat ngobrol-ngobrol seru. Nah, ngobrol-ngobrol serunya sama siapa sih? Pastinya bareng narasumber yang menarik dong, dan inspiratif tentunya. Oh iya, pasti dari awal kalian udah pada penasaran ya kan? Sebenarnya apa sih salam BLM itu? Gimana tak? Bisa jelasin? Oke, jadi salam BLM itu singkatan dari suara dalam genggaman BLM. Celah digenggam. Tapi tunggu Rey, jangan baper dulu nih. Dari kata suara itu pasti kan udah kebayang banget nih kalau ini tuh podcastnya BLM. Nah, jadi Salam BLM itu podcast perdananya BLM nih teman-teman. Salam BLM ini tuh pokoknya inovasi yang paling terbaru deh dari kepengurusan BLM tahun ini. Jadi sebelumnya belum pernah ada. Nah, buat teman-teman, para pendengar semua, pasti bertanya-tanya kan, podcast ini tuh sebenarnya bakal bahas apa sih? Di podcast ini kita bakal bahas tentang banyak hal, mulai dari serba-serbi BLM nih yang belum pernah kalian ketahuin, sampai isu-isu yang sedang hangat di KM ITS. Menarik banget nggak sih, Ray? Menarik. Ngomong-ngomong tentang serba-serbi BLM nih, narasumber kita kali ini bakal cocok banget buat ngebahas itu. Kira-kira pada bisa tebak gak ya narasumber kita kali ini? Siapa ya? Oke, aku kasih clue nih. Dia itu pokoknya wajah terdepannya BLM dan orang nomor satu di BLM. Yang tidak lain tidak bukan Ketua BLM ITS kita yang terbaik, Mas Yoga Arif Rahman. Halo Mas Yoga. Halo, mantap. Selamat datang. Terima kasih. Gimana nih Mas kabarnya? Capek banget. Capek, waduh capek. Capek kenapa nih Mas kira-kira? Banyak rapat ya tiap hari. Mas orang sibuk banget ya kelihatannya. Iya, habis ini mau isi panelis nih di Hima, salah satu Hima. Oh iya Mas, tadi kan kita berdua udah perkenalan nih. Sekarang gantian dong, Mas Yoga kenalin dulu siapa sih sebenarnya Mas Yoga ini? Oke, terima kasih. Halo kami TS, namaku Yoga Arif Rahman, Dewan Mahasiswa dari Fakultas FTSPK ITS, dan jurusanku dari Himpunan Teknik Geomatika. Terima kasih teman-teman. Sekian perkenalan singkat aja ya. Oke, tambahin dong Mas asalnya dari mana nih? Asalnya ini nomaden nih. Jadi kecilku di Jember, tapi pas masa dewasa di Surabaya, tapi lahirku di Jogja. Menarik banget ya, pindah-pindah seru nih pasti. Oke nih Mas, tambahan satu lagi deh pertanyaan. Kira-kira barang yang menggambarkan Mas Yoga ini apa sih? Bola. Apa tuh? Bola? Iya. Kenapa bola Mas? Karena suka bola. Oh baik. Ya. Tapi kalau untuk secara filosofis, aku masih ingat waktu itu welcome party staff band ITS ya waktu itu dulu 2019. Waktu ditanya satu benda yang kamu ingat, waktu itu aku ingat
wadah atau mangkok lah. Nah, jadi aku ingin itu jadi seperti mangkok atau wadah yang bisa selalu dituami oleh apapun, entah itu sop, entah itu es buah, entah itu es campur, entah itu rawon, entah itu soto, yang bisa kita terima segalanya saat kita bertemu banyak orang kayak gitu. Jadi kita tidak merasa sok tahu di depan banyak orang, tapi kita selalu menerima pengetahuan hal yang baru dari orang-orang yang kita temui kayak gitu. Mantap sekali, barang yang melambangkan Mas Yoga. Ya, Berarti bisa dibilang Mas Yoga multi talent dong nih ya. enggak. Amin, Mas. Hmm. Oke. Tadi kayaknya udah sempet disinggung-singgung nih kan, Mas Yoga itu ketua BLM ITS nih. Aku mau nanya Mas, kira-kira kapan lengser? Ya semoga Bercanda Mas. ya semoga sesuai kemarin tapi realisasi lah 28 Februari 2021. Dan sekarang kan sudah mulai coming soon tuh buat oprek KPU. Semoga dari coming soon itu tiap-tiap hima mulai ada pergerakan untuk mendaftarkan delegasinya menjadi anggota KPU di ITS biar pemilunya nanti lancar. Kayak gitu sih. Ya. Oke. Ternyata ditanggepin serius ya sama Mas Yoga. Iya. Ayo, terus kita. Padahal ini cuma pemanasan. Jadi sebenarnya aku tuh mau nanya Mas, bisa tolong dijelasin nggak sih sebenarnya BLM itu apa? Mulai dari sejarahnya mungkin, dan kenapa bisa terbentuk BLM ini gimana? Jadi BLM itu adalah sebuah ormawa dengan desain yang baru dari pasca transisi Mutus 5, di mana di Mutus 4 awalnya sebuah perwakilan atau sebuah badan legislasi di ITS itu namanya DPR-MPR. Namun di Mutus 5 3 tentang legislatif mahasiswa pasal 22, yaitu yang pertama legislatif mahasiswa itu terdiri dari Badan Legislatif Mahasiswa ITS dan Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas. Nah, sedangkan di pasal selanjutnya yaitu pasal 23 dijelaskan bahwa Badan Legislatif Mahasiswa itu atau yang disebut dengan BLM ITS terdiri dari Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Nah, di sini yang bedanya. Kenapa bedanya? Karena Senat Mahasiswa itu adalah sebuah perwakilan atau representatif dari tiap himpunan yang ada di ITS. Sedangkan Dewan Mahasiswa adalah sebuah perwakilan dari tiap-tiap fakultas yang akan dipilih secara pemilu sesuai distrik kotanya masing-masing di tiap fakultasnya. Kayak gitu. Nah, untuk hal-hal yang lainnya sebenarnya masih sama juga, namun mungkin tak jelasin juga apa sih sebenarnya Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa itu. Jadi tugasnya Dewan Mahasiswa yang pertama kayak tadi menjaring aspirasi di masa pemilihnya masing-masing. Sedangkan kalau Senat Mahasiswa itu selalu berkoordinasi dengan ketua HMD-nya dalam melakukan penjaringan aspirasi kayak gitu. Karena Senat Mahasiswa ini di aturan tata tertib NTT merupakan peserta penuh daripada Kahima, karena Kahima itu adalah peserta penuhnya kayak gitu. Itu dulu sih buat awal-awal. Wah, sudah cukup jelas ya Mas sebenarnya. Thanks banget buat penjelasannya nih. Jadi kawan-kawan di rumah bisa tahu BLM ini sebenarnya apa. Wah, seperti yang ditanya Ita ya, tadi sudah dijelasin juga tuh arti BLM, sama kapan BLM, bahkan sampai jelasin panjang lebar sama Mas Yoga. Nah, tapi kalau kita perhatikan sendiri, KMITS masih bingung nih, apa sih bedanya Mas? BEM sama BLM sendiri? Apa Mas bisa jelasin ya? Oke. Nah ini hal yang unik waktu kemarin oprek staff sih. Kemarin itu ada banyak yang tanya, apa bedanya BLM atau BEM? Nah, jadi di
di ITS itu atau KM ITS itu adalah meniru sebuah miniatur negara di negara Indonesia, yaitu menggunakan tes politika yang ada. Seperti di Indonesia ada DPR RI, lalu pemerintah pusat eksekutif, yaitu presiden dan jajaran kabinetnya, lalu ada bidang yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, kalau di ITS itu yang eksekutif namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu yang legislatif atau perwakilan itu Badan Legislatif Mahasiswa, lalu yang yudikatif itu ada namanya Mahkamah Mahasiswa ITS kayak gitu. Nah, jadi dilihat dari tupoksinya aja, namanya aja sudah berbeda, yaitu eksekutif dan legislatif. Jadi tugas utamanya eksekutif adalah sebagai pemangku kegiatan yang ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai kegiatan yang dibentuk oleh PLN ITS, sedangkan PLN ITS adalah yang membentuk GBHK, yang membuat UU, dan lain sebagainya, kayak gitu. Gitu sih. Nah, mantap. Terima kasih Mas Yoga penjelasannya. Nah, itu jadi KMITS perbedaan dari BEM sama BLM. Seperti kita tahu juga kan, trias politika, pada tahu kan ya, yaitu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, tapi di sini kan yudikatif belum jelasin nih. Mungkin bakal ada kali ya di podcast selanjutnya. Yuk. Iya, bisa banget tuh dibahas buat next podcast. Jadi teman-teman jangan sampai salah lagi ya kalau misalnya daftar oprek bedanya BEM sama BLM. Udah dijelasin sama Mas Yoga. Oke, kalau tugas BLM yang lebih spesifiknya itu apa sih Mas? Dan kegiatan apa aja yang udah dilakuin selama pandemi ini? Soalnya kan baru kali ini nih kepengurusannya tuh full online, gak ketemu tatap muka secara langsung. Oh iya, jadi menurut pasal 25.005 tugas BLM ITS itu ada 7. Yang pertama, 1, melakukan kontrol terhadap kinerja BMITS. Yang kedua, melakukan penjaringan aspirasi. Yang ketiga, memasyarakatkan ketetapan hukum ITS. Yang keempat, mengajukan RUU kepada BMITS. Yang kelima, melakukan penjaringan dan uji kelayakan kandidat anggota Mahkamah Mahasiswa ITS. Yang keenam, melakukan penjaringan dan uji kelayakan kandidat anggota KPU dan BPDK ITS atau Badan Pemeriksa dan Kampanye Pimpinan ITS. Lalu yang ketujuh, menyelenggarakan musyawarah mahasiswa ITS dan musyawarah tingkat tinggi ITS. Nah, yang pertama yaitu yang melakukan kontrol terhadap kinerja ITS sudah terbukti, bahkan kita telah mengeluarkan sebuah surat peringatan yang pertama, lalu memorandum 1 dan memorandum 2 terhadap kinerja ITS yang selama ini mungkin dikontrol oleh pihak teman-teman komisi kontrol di BLM ITS. Lalu yang kedua, melakukan penjaringan aspirasi. Nah, dari mulai jaras tentang GBHK ITS, jaras MWWM tentang UU mekanisme pemilihan MWWM ITS, lalu jaras tentang kemarin uji publik tentang RUU kontrol BLM ITS terhadap BEM ITS. Lalu yang ketiga, poin ketiga, tugas yaitu memasyarakatkan ketetapan khusus, itu sudah dimulai juga dari yang kemarin ada di postingan BLM, ada tentang halu legislatif dan kayak gini-gini, poster kayak gini. Lalu yang keempat, mengajukan RUU kepada BEM ITS ya. Kemarin itu jadi total sudah ada 2 RUU yang kita ajukan. Yang pertama tentang RUU mekanisme pemilihan MWWM ITS. Lalu yang ini yang lagi digarap sekarang tentang RUU kontrol BLM ITS terhadap BEM ITS. Nah, lalu yang kelima, melakukan penjaringan dan uji kelayakan anggota MM ITS. Itu pun sudah selesai dilaksanakan kemarin. Lalu yang keenam, melakukan penjaringan dan uji kelayakan anggota KPU dan KPU ini sedang lagi ongoing, masih kami sun. Lalu yang ketujuh, menyelenggarakan musma dan
MDT ITS. Nah, Musma ini sudah dilakukan kalau nggak salah 3 kali. Yang pertama itu Musma tentang RUU Mekanisme Pemilihan MWWM ITS, yang kedua Musma GBHK PMITS 2020, lalu yang ketiga kemarin Musma RUU Pasal PMITS terhadap PMITS. Sedangkan MDT itu juga ada 3 kali kalau nggak salah. Yang pertama itu tentang MTT penetapan syarat dan kriteria calon MWWM ITS, lalu yang kedua itu MTT GBHK PMITS, lalu yang ketiga kemarin MTT tentang pernyataan sikap KMITS terhadap RUU Sikap Kerja kayak gitu. Itu sih hal-hal tugas-tugas MTS dan hal-hal yang sudah dilaksanakan selama pandemi. Jadi overall tugas MTS meskipun selama pandemi masih bisa dilaksanakan sesuai fokus 5 kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya Iya. masih bisa dilaksanakan dengan baik dan ternyata ada banyak pasal-pasal yang harus diketahui ya. Jadi berasa belajar politik juga ternyata di BLM ini. Nah, dari progres Masnya tuh kan banyak. Sebenarnya ini menimbulkan sebuah pertanyaan nih Mas. Dari progres-progres itu suka duka dari Mas sendiri gimana? Pasti ada tuh ya kan cerita-cerita nih. Nah, ya banyak sih apalagi yang pandemi ini. Setiap orang kan kalau di rumah mempunyai prioritasnya sendiri-sendiri. Entah bisa bantu orang tuanya kerja, entah mungkin merawat orang tuanya yang lagi sakit, entah mungkin merawat adik-adiknya, entah mungkin nganterin adiknya buat les atau buat apa kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar dimaksimalkan potensi dan SDM yang ada selama ini di BLMDS. Jadi dibagi-bagi ya, walaupun itu nggak sempurna, tapi selama ada yang masih peduli dan masih mau untuk bekerja, maka itu dimanfaatkan semaksimal mungkin kayak gitu deh. Jadi sebenarnya cukup cukup terharu sekali. Mau nangis ini. Cukup terharu sekali dengan pandemi kayak gini, tapi masih banyak orang yang peduli terhadap kinerja BLMITS yang kayak gini, yang penuh keriutan, penuh banyak dinamika di kampus, banyak pekerjaan, tiap malam hampir rapat juga untuk membahas isu-isu yang terkini, menanggapi kinerja BLMITS, menanggapi aspirasi-aspirasi di KMITS, kayak gitu. Jadi benar-benar gak ada habisnya. Dan ya nggak terasa ternyata ini sudah 6 bulan terlewat dari bulan Juli dari Juli kita ketiga Juli Agustus September Oktober November Desember pas 6 bulan ya nggak terasa banget sudah melewati sebanyak itu dan selama itu. Jadi ya benar-benar ya aku bersyukur sekali bisa dibantu sama teman-teman di anggota BLMITS ini, walaupun belum optimal seoptimal yang secara offline, tapi itu menurutku sudah cukup di dalam pandemi kayak gini. Gitu. Wah, terima kasih Mas atas tanggapannya. Ya, Sebenarnya dari aku sendiri jadi terharu juga nih Mas. Sebagai bagian jadi BLM juga nih. Emang ya kayak BLM ini masih kurang tertarik nih KM-KM tesnya. Ayo jadi terus ditanggapi ya dan diperhatikan BLM-nya kerjanya. iya. Iya nih, sama aku juga jadi terharu. Gak kerasa ya ternyata BLM sudah kerja selama itu. Oke, buat pertanyaan terakhir nih Mas. Harapan Mas Yoga kira-kira untuk BLM nanti ini apa nih? Kukira kan semester depan kan kuliah offline ya, ternyata masih online kan beberapa minggu pertama. Iya. Nah, jadi kalau sudah tahu kayak gitu, aku harap para calon-calon Dewan Mahasiswa nanti ke depannya, para calon-calon mahasiswa yang terkhusus menjadi anggota BLMITS ke depannya, itu nanti sudah mulai pandangan atau pikiran dari sekarang menanggapi
hal-hal yang mungkin di luar kendali seperti anggota yang hilang dalam melaksanakan kegiatannya atau ada mispersepsi antar kedua lembaga di luar BLM-ITS seperti juga MITS atau MITS atau Embawa MITS atau LMB-ITS gitu. Jadi benar-benar dikondisikan dari sekarang dan disiapkan mentalnya untuk menghadapi situasi online kayak gitu sih. Dan semoga hasil seluruh kerja keras yang ada di BLM ITS 2020 ini, Kabinet Informasi ini jangan sampai mengalami kemunduran sama sekali. Apalagi sudah banyak ide atau keputusan-keputusan yang cemerlang dari BLM ITS Kabinet Informasi ini untuk terus mengawal Fokus 5 untuk menjalankan dan memasyarakat tetap untuk menerima ke KMITS, sehingga perlu adanya minimal mempertahankan yang ada atau kalau bisa lebih baik dari yang sekarang. Karena kan dari kita ini juga waktu 1 jam belum ketemu sama sekali sama senat-senatnya, sama dewan yang lainnya lebih instan juga ada, terutama sama senat. Jadi benar-benar nanti untuk BLM-ITS kedepannya lebih dioptimalkan lagi dalam pengawasan SDM yang ada. Gitu. Nah, ayo Ta, diharapin tuh sama Mas Yoga sebagai penerus. Yes, sekretaris sekretaris Gak cuma aku nih. Nah. Waduh, berat Mas. Cocok kan Mas ya, itu ya. Oke deh, semoga harapan yang Mas Yoga tadi udah disebutin tuh lumayan dalam dan banyak. Semoga tercapai ya Mas. Amin. Oke, semoga perusahaan BLM bakal tambah lancar lagi ke depannya dan lebih baik lagi. Semoga nanti pemilu ITS 2021 juga lancar. Amin. Oh ya, amin. Itu yang penting. Oke, mungkin dari aku cukup. Gimana Ita? Aku mau nambahin sih, kayak kalau harapan aku sendiri nih buat BLM, sebenarnya kalau dari aku nggak muluk-muluk sih, kayak pengen ketemu gitu sama teman-teman BLM. Mungkin kalau nanti udah offline kita bisa rencanain nih kumpul-kumpul bareng. Di kantorku berarti kan aku udah lulus. Wih, gokil. Oh makan aman dong nih Mas. Aman, siap. Wah, ya, tunggu nih Mas makan-makannya. Ya, mungkin kan kita offline mungkin 2021 akhir lah. Semester 9 berarti aku ya. Nanti kalian semester berapa? 5 ya? Iya, sekarang 5. 7 berarti? Sekarang 7. Nanti 7. Ya. Bismillah lah. Iya, mudah-mudahan pandeminya cepat kita berakhir. Bisa dipertemukan. Iya. Emangnya kamu mau ketemu sama siapa sih, Gus? Iya, ayo. Dari BLM juga nih. Sama semuanya. Kira. Oke. Mantap nih harapannya dari Ita. Kalau dari harapanku mungkin sama lah ya. Ikut-ikut aja nih. Sama dong. Sangat anti mainstream sekali ya. Kira-kira harapannya bisa jadi ketua BLM tahun depan. Janganlah. Beda-beda. Jadi dewan. Harus banyak belajar dari Mas Yoga dulu berarti nih. Iya. Ya, masih ada waktu. Wes. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Udah luangin waktunya nih untuk podcast BLM kali ini. Mungkin sebelum kita akhirin nih ya, ada quotes nggak sih, Mas? Atau kata-kata terakhir dari Mas Yoga untuk kita semua?
Oke, ada ini coach yang dari 2019 semester semester berapa itu? 5 ya, iya. Yang masih aku pakai sampai sekarang. Jadi ini coachnya Sehubi. Jika ada pilihan menjadi apatis atau mengikuti arus, maka aku menjadi manusia yang merdeka. Kayak gitu. Apa? Gila. Keren banget. Semangat berkorban. Yoi. Oke, kayaknya udah cukup Yoi. lama nih ya kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya dengan berat hati harus kita akhiri dulu ngobrol-ngobrolnya. Buat yang masih kepo nih tentang PLM atau tentang Mas Yoganya nih mungkin, boleh kasih tahu dong Mas iya. IG-nya apa biar teman-teman yang masih Jadi kepo kalian bisa tanya lagi. bisa follow ibuku di Yoga Rohman, A-nya satu ya, Yoga Rohman, atau bisa ke IG BLMITS-nya langsung. Nah, di situ itu ada link tree. Nah, di link tree itu ada isinya juga. Kalau untuk masalah perundang-undangan bisa nanti ngisi form ke komisi legislasi. Terus kalau masalah kontrol kinerja kontrolnya dari BLMITS bisa ke komisi kontrol. Kalau untuk dalam jaringan aspirasi bisa ke komisi aspirasi kayak gitu. Jadi di BLMITS sudah ada disediakan link tree beserta CP-nya gitu. Gokil. Mulus ya promosinya Mas. Yo, Sarjana promosi. Oke. Jadi buat para pendengar jangan lupa nih ikutin terus info-info dari BLM lewat media sosial kami yang tadi udah jangan disebutin lupa follow IG sama Mas Yoga BLMITS. juga. Benar tuh Mas. Ada di Iya, Instagram @blmits. Yoi. Jangan lupa dikepoin, di follow, dan pokoknya patengin terus deh, karena selanjutnya bakal ada lagi nih podcast-podcast selanjutnya sama info-info menarik dari BLM itu sendiri. Yoi. Oke, mantap banget. Oke, segitu dulu aja podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita nih dari awal sampai akhir. Nantikan episode-episode selanjutnya yang bakal lebih keren lagi pastinya. Oke, sekian dari aku dan Ray dan juga Mas Yoga. Tetap semangat buat kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan virtual. Tangan, Terakhir yeay. nih, siap-siap ya. Salam yang Mas aja deh yang mimpin. Gimana Mas? Silakan Mas, salam yang persatukan kita Mas. Salam yang mempersatukan kita. Vivat! Hidup BTS, hidup BTS, hidup BTS. Hidup BTS, hidup BTS, hidup BTS. Terima kasih Mas Yoga udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Semangat tim PDD dari MTS.